Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Kemampuan tersebut akan mendukung perannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Tujuannya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid akan mudah dicapai ketika sumber daya yang ada di sekitarnya dikelola dan dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Kegiatan-kegiatannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran akan didukung dan dipermudah apabila aset yang ada telah dipetakan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh, kegiatan pembelajaran di kelas akan sangat bervariatif apabila dia mampu memanfaatkan semua aset yang ada. Dia tidak hanya berfokus terhadap pembelajaran digital yang mengandalkan HP dan jaringan internet, atau hanya mengandalkan proyektor, atau hanya mengandalkan metode ceramah, tapi pembelajarannya akan lebih bervariatif dengan memanfaatkan semua aset yang ada. Semua yang ada di sekitar sekolah bisa dia jadikan alat peraga. Di lingkungan sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah, baik berupa perlombaan, peringatan-peringatan hari besar, pelaksanaan penilaian rutin, itu semua akan mudah dilaksanakan ketika aset yang ada sudah terpetakan, terkelola, dan mudah dimanfaatkan dengan baik. Bentuk pelaksanaan penilaian pembelajaran tidak akan terpaku pada paper based atau berbasis kertas, tapi bisa dikembangkan dengan semi online atau bahkan full online ketika aset yang ada memang sudah terpetakan. Contoh ketiga adalah di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Ketika aset yang ada sudah dipetakan dan dimanfaatkan dengan baik, maka warga sekolah akan merasakan manfaatnya. Seperti lingkungan sekolah yang asri, nyaman, jalan-jalan, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar sekolah bisa didukung oleh aset yang ada di sekolah, seperti murid-murid dan guru-guru, serta masih banyak contoh yang lainnya. Pengelolaan aset yang baik akan mendukung pembelajaran di kelas lebih optimal. Contohnya, ketika seorang guru mampu memetakan dan mengelola aset dengan baik, dia akan melakukan pembelajaran yang bervariasi, berdiferensiasi, dan fokus kepada murid. Dia tidak hanya mengandalkan metode ceramah, metode kelompok, diskusi, tapi dia lebih memvariasikan pembelajarannya dengan berbagai alat peraga yang tersedia di sekolah, di sekitar sekolah, dan juga bisa memanfaatkan media-media yang dimiliki sekolah, baik itu proyektor, televisi, jaringan internet, ataupun gambar, lukisan, tulisan, rekaman kegiatan murid, rekaman perbincangan murid dalam bahasa asing. Tentu hal tersebut tidak akan tercapai apabila guru belum memetakan dan memanfaatkan aset dengan sepenuhnya. Dia hanya fokus terhadap satu aset saja, sehingga pembelajaran di kelas hanya menggunakan aset itu saja, terkesan monoton. Padahal masih banyak aset di sekitar sekolah yang ia bisa dijadikan sebagai sumber atau media pembelajaran. Materi tentang pengelolaan sumber daya atau aset ini menurut saya sangat berkaitan dengan materi di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, terutama nilai kreatif. Karena sebanyak apapun aset yang telah dipetakan dan dikelola, ketika kreativitas dari guru tersebut tidak muncul, maka tidak akan termanfaatkan dengan optimal. Penting bagi guru memiliki dan mengembangkan nilai kreatifnya supaya dapat memanfaatkan semua aset yang ada secara bervariasi, beragam, tidak monoton,
terutama dalam pembelajaran di dalam kelas. Tentu materi ini pun berkaitan dengan materi di modul-modul yang lain sebelumnya, seperti pembelajaran berdiferensiasi yang akan lebih efektif apabila didukung dengan aset-aset yang telah dipetakan dan dikelola, pembelajaran sosial emosional yang akan lebih mudah diaplikasikan apabila aset yang ada di sekolah sudah terpetakan dan terkelola. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya ini, maka yang terbayang di pikiran saya saat itu mendengar kata aset adalah senantiasa uang, uang, dan uang. Pikiran kedua yang terlintas ketika mendengar kata aset adalah bangunan fisik dan semua infrastruktur fisik lainnya. Karena itulah yang didapatkan oleh masyarakat umum dari pengetahuan-pengetahuan di jenjang pendidikan sebelumnya. Aset adalah uang, kalau tidak uang, bangunan. Tapi setelah mempelajari modul 3.2 ini, pemikiran saya berubah. Sikap saya pun berubah dalam memandang aset ini. Ternyata aset itu tidak hanya sebatas fisik, uang dan bangunan, tapi justru lebih banyak aset non-fisik yang bisa kita manfaatkan, seperti budaya, politik, lingkungan sosial, kemudian lingkungan alam, karakter dari individu yang ada, dan masih banyak hal yang lainnya. Dengan memiliki pemahaman seperti itu, saya tergerak hati untuk memetakan secara keseluruhan aset-aset fisik dan non-fisik yang ada di sekitar SMPN 7 Cimas Satu Atap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.